Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah karena Allah telah bangunkan kita untuk sahur. Bersyukur kepada Allah, Allah mudahkan kaki kita untuk melangkah menuju ke tempat pelaksanaan barito berdakwah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, 150 orang yang hadir. Alhamdulillah 20 orang telah bawa suara. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, lo suruh lo dagingi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pagi hari ini untuk pagi hari ini yang mengambil bagian adalah Majelis Ta'lim At-Taubah, dan sebagai penceramah yakni Ustadz Bentor Naga Hitam yang berbadan hitam. Suara kaitannya maksudnya kan tinggal lu tika ita mau budo itu mati dia bukan menghina, memang hitam dulu ya. Alhamdulillah hari ini hari yang ke-9 mulut tapi 8 ini hari 7 besok ke-8 boleh sampai hari ke-10 dan itu tuh dari mana itu. Ini Ustadz untuk informasi di hari pertama yang tipe Ustadz saudari tadi ada di sini, tapi banyak yang tidak tahu. Tipe mau teh hula-hula itu Oto. Kalau dulu Ustadz Bentor, sekarang sudah Ustadz Oto, tantang itu Oto. Senasib dengan saya Pak Ustadz, saya juga dulu Abang Bentor. Jadi beliau dan disambut oleh satria berbadan hitam. Apa dikaitannya? Hepelemah bos sambut. Untuk informasi kepada Ustadz bahwa penceramah hari pertama Ustadz Haji Bakari, untuk hari kedua Ustadz Syaifuddin Mateka, yang ketiga Habib Salim Al-Zufri, yang keempat Ustadz Syarif Syafruddin Mahmud, yang kelima Ustadz Iqbal Pakaya, hari yang keenam Uskom Atmal Fauzi, dan hari yang ketujuh yakni Ustadz Bentor Naga Hitam. Dan untuk yang mengambil bagian di pagi hari ini adalah dari Majelis Ta'lim At-Taubah atau Olwalal Ustadz ketua kita deh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kasih jalan dulu. Aku mohong teteh. Mau mawat etan gitu. Boleh peduli satu kali. Jamaah, oh jamaah, dengan melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kami mengundang Ustadz Haji Haris Hako yang dikenal dengan Ustadz Bentor Naga Hitam. Disilahkan. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama jamaah. Subhanallah walhamdulillah Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Bapak Ibu keluarga besar dakwah atau barito berdakwah bertepatan di pas perempatan barito yang setiap tahun keluarga besar barito berdakwah menggelar kegiatan ini dan menghadirkan para mubalik yang ada di kota Gorontalo. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak kita bersolawat kepada Nabi. Dan mari kita berdoa pada pagi hari ini, insya Allah kita akan bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin. Yang saya hormati jajaran pemerintah setempat, yang saya hormati pemandu acara Pak Yusdin Daniel, yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim At-Taubah, saya sapa nama beliau di Pakuni RRI, yang saya hormati di Kaitanyonyo La ilaha Ibu Haja Tuti, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, seluruh keluarga besar barito berdakwah, tak ada satupun yang saya lewati. Saya berdoa dan kita semua berdoa, mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surga di akhirat. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, panggilan Allah itu ada 3. Jadi tak ibadeliyo Allah Ta'ala itu totolu atau 3 golongan. Panggilan Allah yang pertama panggilan sholat. Hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat. Maka itu tiawan mau bangun. Di Bapak Ibu yang pernah pergi haji, pernah umroh, itu di Mekah itu kalau azannya itu luar biasa. Panggilan yang merupakan penyambung lisan Nabi, penyambung lisan Allah, itu muazzin.
Ya. Jadi muadzin itu kalau ada anak-anak muda, orang tua yang biasa berazan di masjid, sungguh kalian termasuk golongan yang beruntung. Kata Nabi, muadzin di dunia manakala dia meninggal, jadi tak biasa hembang untuk hitam belum medunga umate medunga dia toko buru walau Nabi tadi mahutodu dia punya jasad tidak akan membusuk. Muadzin di dunia manakala dia meninggal, kata Nabi, jasadnya tidak akan hancur di kubur. Luar biasa. Saya minta tolong anak-anak muda, silakan mengambil kesempatan jadi muadzin di masjid. Kenapa Ustaz? Karena yang pertama kali menyuarakan panggilan sholat itu muadzin. Sholat. Jadi panggilan Allah yang pertama sholat. Wa amuru ahlaka bisolah wastabir alaiha. Allah bilang dalam Quran, ajak, sampaikan, ingatkan manusia untuk melaksanakan sholat. Panggil dia sholat. Tamot tabiawaitan bolo umame dunga umat walo nabi. Sholatnya itulah yang akan menjaga nanti dia dikubur. Jadi tinggal syukur buti itu pilih Allah Ta'ala yang kepingin betul-betul ingin menegakkan sholat. Jadi putih ia mula-mula buti itu tamat tabiawa. Alhamdulillah. Tahu belum maaf walau buti tabiamot tabiawa. Tabiamot tabiawa itu hepopok tonton oleh malikil mautu aja. Ya, omong mau hinjau ku tadi itu subhan. Ya. Karena perkara sholat ini cuma terkadang juga mencari husuk dalam sholat itu yang kesulitan banyak manusia. Saya pernah ditanya orang, Ustaz, apakah ada konsep supaya kita sholat itu bisa jadi husuk? Kalau mau husuk dalam sholat itu satu, bersih jasad dalam artian sebelum kita akan sholat, maka yang kita lakukan pertama yang diajarkan Nabi, yakni sempurna air wudhu. Jadi minta tolong saya Bapak Ibu, kalau ada orang yang ambil air wudhu, jangan putuskan hubungannya pada saat dia membersihkan dirinya sebelum dia sholat. Artinya apa? Dianjurkan oleh para ulama ketika ada yang ambil air wudhu, jangan sampai dia berbicara pada saat dia ambil air wudhu. Kenapa Ustaz? Nantinya akan terputus hubungannya dengan Allah. Jadi kalau ada orang yang ambil air wudhu, dia belum marosai. Ini saya lihat ada orang yang ambil air wudhu, sementara Muhammad Al-Huta dia, ada yang datang kore padi ya, hekore dia, jam kota lebat ada ya. Tahe Muhammad Al-Huta dia hepahin tuamuan jam kota lebat ada ya. Kasih habis dulu dia ambil air wudhu, kemudian kita ajak dia bicara dunia. Kenapa? Terkadang juga ada orang yang ambil air wudhu. Jadi kalau boleh saya bahasakan, terkadang juga ada yang tidak paham. Selamat datang Bapak Sekda Kabupaten Bone Bolango, Bapak Dr. Haji Pak Ishak Ntomah. Kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya. Jadi
beliau datang sekaligus memberikan motivasi buat kita semua. Artinya bukan hanya saja kita yang duduk di barisan berdakwah, Pak Sekda benar-benar pun beliau datang duduk bersama dengan kita. La ilaha illallah. Semangat. Jadi yang bikin semangat dakwah itu apa Ustaz? Yang bikin semangat dakwah satu ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Makanya yang bikin dakwah ini menjadi kuat hadirnya ulama. Yang kedua siapa Ustaz? Yang bikin kuat agama yang kedua itu orang kaya. Memang doi timo minggu lama tuh. Ja. Yang bikin kuat agama berarti Sudirman. Biar bisa bicara agama itu audian berarti Sudirman Imam Lupuh. Subhan. Yang bikin kuat agama itu doi. Makanya di zaman Nabi yang membackup dakwahnya Nabi istrinya namanya Siti Khadijah. Datang lagi sahabat Nabi namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pengusaha, orang kaya. Datang lagi sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Ternyata yang bikin kuat agama ini doi. Makanya yang memberikan sedekah buat penceramah, begitu juga ini matunu kotak endi ya. Ada kotak yang dikasih pajalan, tolong diisi karena bikin kuat agama mereka. Subhan. Ini kotak yang pajalan silakan diisi. Mudah-mudahan yang mengisi saya doakan rezekinya akan selalu dilipat gandakan oleh Allah. Insyaallah. Jadi yang bikin kuat agama ulama. Yang kedua orang kaya. Termasuk di dalamnya pejabat. Jadi pejabat itu kalau dia datang duduk bersama kita, itu baru bilang yang bikin kuat agama. Subhan. Terima kasih Pak Sekda. Saya ini sudah biasa dengan Pak Sekda. Tahu banyak kali dia kasih doi anak. Memang doi timo minggu lama. Ya. Hambela tanah hemat Wanu ayah belalo doi. Dan walu gompa ila paimat. Subhan. Nah, adit kaitannya adit subhanallah. La ilaha. Lalu siapa lagi yang bikin kuat agama ini? Yang berikut yang ketiga, preman. Yang bikin kuat agama preman. Makanya di zaman Nabi ketika munculnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, preman padang pasir, premannya orang Arab, namanya Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bergabung dengan Islam, ketika Sayyidina Umar masuk Islam, mulai itulah agama telah menjadi kuat dengan munculnya preman di zaman Nabi Muhammad. La ilaha. Makanya bicara hidayah itu sudah urusan Allah. Jangan kita bicara orang peminum. Jangan. Bisa jadi satu saat dia yang akan bikin kuat ini Islam. Dan terbukti banyak orang yang peminum dulu, orang yang selalu digot dulu, lama-lama justru mereka jadi orang yang ahli ibadah. Mereka justru jadi orang
yang senantiasa tekun dalam 5 waktu. La ilaha hidayah. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Hidayah itu mutlak keluar dan turun dari Allah. Kenapa saya dari dulu tidak pernah menyinggung orang pan minum? Karena memang saya tidak suka. Kenapa? Karena memang sudah banyak orang yang pan minum lama-lama jadi orang yang ahli sholat. Betul tidak Bapak Ibu? Loh, hidayah ini kan kita orang tidak bisa akan tolak. Biar dia banyak tato, biar dia pan minum. Tapi kalau Allah yang buka hidayahnya, dan terbukti banyak orang preman jadi orang yang ahli ibadah. Cuma kan penceramah itu biasa saya lihat beda-beda. Ada yang berceramah saya lihat belum apa-apa, mau tukang mak mau turusi ati tahu watak tahu watak tua. Tata biasa saya mau ngiluh loh di dunia itu ati ya. Artinya poli-polio ta pala-pala to Jawa. Hemong lo hedalala pawalingan dia tia. Omoluan beren ti tekolo kuati. Bola ni bu anitah wata tua teh. Hidayah itu kan milik Allah. Makanya saya punya banyak teman yang pan minum, tetapi mereka sekarang justru jadi orang yang ahli ibadah. Bapak Ibu kalau ke Masjid Al-Ansor, di masjid saya itu banyak orang yang pakai jubah sekarang, dan mereka sudah jadi orang yang 5 waktu. Tapi kalau Bapak Ibu buka dia punya jubah, di dalamnya itu serba tato. Tato abu. Makanya ada yang tanya, Ustaz, ada orang yang bertato, dia ambil air wudhu, sah atau tidak? Sah. Ustaz, ada orang yang bertato, dia mau sholat, apakah sholatnya diterima Allah? Diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, siapapun kalian yang pernah bikin dosa, yang pernah bikin maksiat, kalau kalian ingin kembali kepada Allah dan kalian mau bertobat dengan taubatan nasuha, biar badanmu pol dengan tato, biar kau tidak pernah sholat, kalau kau bertobat, semua dosamu dihapus oleh Allah, dan Allah kembalikan engkau menjadi manusia yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha. Jangan memandang remeh melihat orang, belum tentu orang pan minum dengan kita orang mana yang masuk surga. Bisa jadi orang pan minum ini satu saat dia yang masuk surga, karena mungkin Allah akan rubah dia menjadi orang yang beriman. Makanya kita jangan langsung memponis orang. Makanya muadzin saya sekarang, ada yang berazan 4 orang sekarang. Oh, memang raja mabuk. Dulu kamari dia kalau minum, cuma dia peba minum lain. Dia kalau minum dan berhenti dia banyak otot. Jadi dia hobi bo, kalau semabo dia lasting itu di gol. Dia paling suka tidur di gol. Memang orang mabuk itu biasa begitu. Artinya dia anggap got ini sudah tempat yang terbaik. Memang mati buang itu. Jadi mati di dulu mau otawali. Dia mau ohiame itu ya. Ya got ya bau. Kata bocah bojagot. Pulau mati. Got uti. Tapi begitulah dia, satu saat dia bertobat. Ketika dia bertobat, dia memilih mendekat dengan masjid. Lalu kemudian dia belajar mengaji, belajar agama, lalu kemudian dia sholat. Bayangkan ketika Allah buka hidayahnya dalam sholat, 5 waktu subuh saja,
Sebelum orang datang ke masjid subuh, dia yang duluan. Sekarang, sampai dengan sekarang sudah mau 4 tahun, belum ada orang di masjid subuh, justru dia yang duluan. Sampai sekarang, semua 4 tahun. Dia yang basapu masjid. Tidak ada yang azan, dia yang azan. Cuma memang dia tidak ada lagu hati. Betamon ngilu mah hati. Dia kalau mbak azan hulu-hulu pak iya. Ya memang Allahu Akbar Allah. Hulu-hulu pak iya. Saya pejamaah itu biasa ya Allah. Ya, makanya ada jamaah yang tanya pas saya, Ustaz, kenapa orang pamabuk itu kalau mbak ajan heohealo anu? Saya bilang ke sana kekuatan lu pinaraci tahu. Artinya dia solewat itu pinaraci. Kemudian dia sudah bertobat. Ketika dia bertobat, maka jadilah dia menjadi orang yang ahli ibadah. Alhamdulillah. Maka panggilan Allah yang pertama, panggilan sholat. Ya Allah sholat. Hayya 'alal shalah. Untuk menghusukkan dalam sholat, perbaiki air wudhu. Kenapa orang susah mencari husuk? Karena memang air wudhunya tidak lengkap. Lalu kemudian yang kedua apa Ustaz? Tak kala kita menuju masjid, maka biasakan kita senantiasa beristighfar kepada Allah sambil jalan. Astagfirullah, astagfirullah. Sampailah kita di masjid, ketika akan mau sholat, hudurul qalbi kata Nabi. Kalau kalian mau mencari husuk dalam sholat, hudurul qalbi, hadirkan hatimu dalam sholat. Makanya dalam pandangan ahli tasawuf, kalau ahli tasawuf itu dia angkat takbir, dia akan tenggelam, kedua matanya itu tenggelam dalam satu titik. Jadi kalau dia angkat takbir, Allahu Akbar, kedua bola matanya tenggelam dalam satu titik di dalam hati. Jadi dia tenggelam di dalam dia, mencari kehusuan dalam sholat, tenggelamkan kedua bola matamu di dalam dirimu. Allahu Akbar. Terasa betul itu husuk dalam sholat. Ada yang sholat saya lihat di 5 Allahu Akbar. Madiatan hempoh mato aku. Hemur tadi ayo 5 mati. Jadi menghadirkan hati di dalam sholat. Makanya di Mekah itu, saya ini baru pulang seminggu yang lalu Pak Sekda. Jadi seminggu yang lalu saya barusan pulang. Ketika saya di pesawat itu sudah puasa pertama. Jadi puasa pertama itu Pak Kuding, saya sudah di pesawat menuju Indonesia. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau saya perhatikan sholat di Mekah, kenapa dia jadi khusyuk? Bahkan banyak yang tidak tahan berlinang air mata, karena memang mereka sholat luar biasanya kesungguhan. Jadi ada orang yang tidak khusyuk dalam sholat, kenapa? Karena memang dia tidak siap sholat. Dia hanya datang saja, ikut-ikutan. Dia tidak siap. Makanya dia susah mencari kehusuan. Cobalah kita orang sebelum sholat, siap terlebih dahulu. Yang kita siapkan adalah kebersihan diri. Lalu kemudian hadirkan hatimu. Renungkan pada saat sholat. Lebih hebat kalau ada yang paham maknanya. Itu lebih hebat.
kehusuannya lebih hebat. Cuma memang kalau di Mekah agak susah kita mau saingi, karena baru imamnya saja di sana. Cara jalannya saja saya perhatikan. Syekh Abdurrahman As-Sudais, saya berapa kali berpapasan dengan beliau ketika dia jalan. Abdurrahman As-Sudais itu kalau jalan bamudu. Heda Halib itu 30 juz. Jadi DP hafalan Quran itu 30 juz ada di dalam kepala. Tahulun tahu ada yang bilang pas saya, Ustaz, abdi 30 juz di luar kepala pak kita. Berarti dia di almato dalam yuhlodu mati. Subhan. Memang ulah parkolol betul tahulun tahu. Nah, sementara imam yang di Mekah, dia kalau sholat, masya Allah, dia mau tarik saja. Istaqimu wa'tadilu wa'aqimus shalah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Cuma memang saya baca dia pegajilo imam di sana. Memang pengaruh butidoi. Jangan boleh latihan butidoi mu minggu lama toh. Itu imam di sana. Ternyata kalau dia punya gaji, dia akan diberikan cek kosong. Ceknya kosong. Jadi terserah dia sendiri. Ente mau tulis apa di situ? Ente mau beli rumah yang megah, tulis. Akan diberikan oleh negara. Kamu ingin beli mobil, tulis. Akan diberikan oleh negara. Kamu ingin kawin lagi. Subhan, tulis. Akan diadakan oleh negara. Jadi imam di sana itu saya lihat. Jadi betul bu dia mau sorong sadiki. Allahu akbar. 100 juta betul. Ya, betul bu hidulio ngoidi. Allahu akbar. 100 juta. Ulang itu kan betul pakai tenaga dalam. Ulun tala itu kan memang peleta ala peenda. Tetapi saya melakukan proses pengkajian. Ada apa dengan orang Gorontalo sampai dia takbir agak berbeda dengan daerah lain? Ulun tala kan? Saya cari tahu ada apa ini. Ternyata orang Gorontalo itu wanu mau karaja ti Mongolia dia mau hutuh yanta. Orang Gorontalo itu saya lihat kalau dia berilmu maka dia betul-betul bahwasanya ini kita akan mendekatkan diri kita dengan Allah. Walaupun versi kita akan berbeda. Kalau orang tarekat memang karena memang jabo poitohiauti memang polotal walia. Makanya zikirnya Arab dia dengan Gorontalo jadi beda. Dulu saya sekolah di pesantren, Pondok Pesantren Al Khairat. Jadi Ustaz Bentor ini jebolan Pondok Pesantren Al Khairat yang dibangun oleh turunan cucu Nabi Muhammad yang ke-35. Namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Jadi yang bangun pesantren itu guru tua. Ya. Kalau di sini ada Hubulo. Jadi asik, ada Al-Huda, kemudian ada Al-Falah,
Kita di Gorontalo ini asik. Di mana-mana ada pondok pesantren. Alhamdulillah. Kami dulu kalau zikir bersyarat. Dulu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Wa bihamdihi subhanallah. Wa bihamdihi. Ya Allahu ya Allah. Ya Allahu ya Allah. Kalau pesantren itu zikir itu arah dia itu. Uluh lontala kan beda. Uluh lontala itu. Nah. Dia memang dutong-dutong, memang. Memang. Nah, setelah saya telusuri, makanya saya dulu waktu keluar dari pesantren, ketika saya sudah keluar, sudah selesai ini, sudah lulus. Saya sudah ambil ijazah sanawiyah, selesai. Saya sudah ambil ijazah aliyah, selesai. Habis itu pulang kampung. Ketika saya pulang kampung, saya tidak mungkin 1 bulan begitu beradaptasi di kampung. Lalu kemudian mama saya dapat undangan 7 hari. Ada undangan itu di meja. Mama, ini undangan apa mama? 7 hari. Tetangga. Oh mama, boleh saya mau sama-sama? Oh iya, lebih bagus uti. Nah, Allah uti, nah Allah. Oh, sama-sama Allah uti. Nah, saya pergi. Nah, baru kemudian, karena memang saya orang pesantren, budaya kami orang pesantren itu pakai sarung. Ya, pakai sarung. Jadi saya duduk pakai sarung. Nah, baru zikir. Saya belum tahu bocil. Nah, saya belum tahu. Saya ketika zikir dimulai, saya dengan versi saya. Jadi saya bertahan. La ilaha illallah, la ilaha. Uli Pak Iman kan? Jadi macam meroda latihan. Ulatnya bu, la ilaha illallah, la utima bu. Selesai saya zikir, saya berpikir dalam diri. Saya bilang ini baru ini kan hal yang baru bagi saya. Kan saya lama di pesantren. Saya lama dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah di pesantren. Maka saya pikir ini hal yang baru. Artinya apa? Di atas langit pasti ada langit. Ya, itu bilang itu. Mau ini yang saya bilang, di atas langit pasti ada langit. Akhirnya saya belajar. Saya perdalam lagi ilmu saya dengan ilmu tarekat. Artinya apa? Kalau memang ada sesuatu yang menurut pemahaman kita berbeda dengan kita, jangan bicara. Jangan. Kalau memang kita tidak suka, bismillah, mungkin ini versinya. Tapi kalau kalian ingin, silakan belajar. Kalau kalian tidak mau belajar, jangan menghina orang punya kebiasaan. La ilaha. Akhirnya saya temukan zikir. Dan zikir saya temukan sampai pada tingkatan zikir nyawa. Makanya amilo umroh lalu maaf. Ulo tikaheni orang hele dula. Kan tilo demon to di muka lo Kaabah. Saya oleh dah belo hede itu. Pilih lemah mongol apa tikaheni. Wali mante po ya kamu lah ya ustaz. Ulo putu wala miteye. Saya kan dia mau ihala pula tak memuzikir subhanallah subhanallah. Saya kira begitu. Ternyata ulun tahu upilas ini. Hiramea, lalu saya juga duduk sama-sama. Hiramea memang langsung. Saya dalam hati bilang, pilih mau lu walid. Karena dia atal Arabi saya pikiran begitu. Pilih mau lu walid tadi. Bolantaran bilhe malatia mahi hina awagaga, akhirnya saya pilasilatia ilmu tarekatilatia.
Saya bilang pada nantian Bu Odi, dalam pulang sama-sama saja. Akhirnya saya pun zikir bersama. Nah, betul. Belum lama kita orang berzikir, mahetihula polisi ampak orang. Dilema apa yo ami. Al polisi lo Arab itu alamat alitati taman nak demaka. Itu alamat betul oleh Mongolia. Tamai lo nak demaka. Walau betul polisi lo Arabi. Keras. Haji. Antum naik. Grup. Ohmos. Keluar. Saya kan tahu bahasa Arab. Au tikahin betul jam tan Arab. Mau jago mujikir betul tadi mau jam tan Arabi. Tidak tahu. Jadi dia pele-pele tayo cuma polisi 4 orang. Ketika mereka datang marah, saya kan paham. Mahal mau polisi ual duhela jahe pole ne ulo ual. Bobu telah botiya kaheni. Akhirnya saya berdiri. Kenapa saya berdiri? Jangan sampai ada yang terjadi. Dan saya juga tidak mau ini disalahkan. Tidak mau saya. Karena ini budaya kami dari Gorontalo. Akhirnya saya berikan salam. Assalamualaikum ya laskar. Gimana hada? Saya bilang kenapa ini komandan? Maka dia bilang, antum ma'ariful lugatul Arabiyah. Bahasa Arab kamu tahu? Nah, saya tahu. Tinggal pun dia mau tahu Arabnya. Wah, berarti biar berarti abang bentor naga hitam mau tahu Arab di laut. Maka dia bilang, antum min ain. Hentode dari mana ngoni? Banyak ini yang datang di sini yang bahaji, yang umroh. Dan uti ambil untuk betul-betul. Wal Arabi mati. Maka dia tanya, antum min ain. Dari mana ini? Saya bilang, nahnu min Indonesia. Indonesia fi Gorontalo. Kita orang ini orang Indonesia komandan. Kita orang pe kampung ini di Gorontalo komandan. Nah, jadi bagaimana bisa lalu 4 orang? Itikah ini pele-pele tanya itu. Sasandar itu sih. Memang tadi ada. Baru polisi tanya pas saya. Dia tanya, mahada ahli. Hentolo polisi walau uti pele-pele tanya betul walau uti. Hentolo polisi. Maka saya jawab, hada adzikir. Afa minkum akhi. Hada adzikir. Idza dzukira ilallah fi Gorontalo kama hada ahli. Saya bilang ke sana komandan, mohon maaf. Ini adalah zikir. Kami di Gorontalo kalau membuat zikir komandan, pele-pele tayo di pani. Tidak harap pun begitu. Saya bilang ke sana, ini versi Gorontalo. Ikhtirami. Tolong hormati kami dari jauh. Ini kebiasaan kami dari jauh. Masing-masing kita berzikir. Versi kita berbeda. Orang Arab berzikir, versinya lain. Orang Makassar berzikir, versinya lain. Orang Jawa berzikir, versinya lain. Orang Gorontalo berzikir, versinya lain. Makanya saya bilang, ikhtirami, tolong hormati versi kami dari Gorontalo. Memang karena bahasa nyambung, akhirnya saya langsung dipeluk oleh polisi itu. Ya, karena saya bilang zikir ini. Tinggal harap membantu. Saya bilang ini zikir versi Gorontalo. Maka saya dia peluk dan dia mengatakan la ba'sa ahi. Tidak apa. Zikir aja. Dia bilang ternyata berzikir ini. Saya bilang kasar, baru bagaimana bilang apa? Coba dengar baik-baik dulu. Apa ini? Bagaimana anak Indonesia mah pele-pele ini. Maka saya bilang pada dia ini versi Gorontalo. Dia bilang pas saya lah bahasa tidak apa. Fadl dia bilang. Cuma dia kasih ingat saya. Dia takalam billahi fil amani lahman. Ini tunggu oleh betul kahini. Kalau polisi maaf, jangan bilang ke sana pada dia ini. Bilang ke sana pada dia pan-panan. Saya bilang ke sana, saya tidak boleh mutahan ini komandan. Tama mo na taara situ ulan ditahan yang.
Mau saya bilang ke sana di alamat komandan. Nanti berhenti saja di rumah komandan. Subha itu artinya apa? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Siapa yang saling hormat menghormati, mulia memuliakan di dunia ini, maka Allah yang akan menurunkan rahmat buat kita orang. Cobalah kita orang saling menghormati. Muhammadiyah hormati orang yang tahlilan. NU yang tahlilan hormati Muhammadiyah. Karena memang kita orang ini hanya beda versi, tapi tujuan kita sama. La ilaha illallah. Muhammadiyah dia berdoa, tetapi doanya tidak menggunakan tahlilan. Betul itu. NU berdoa, dia gunakan tahlilan. Betul. Dua-dua betul. Maka saling menghargailah kita. Jangan menjelekkan. Belum tentu siapa yang masuk surga. Makanya sering saya bilang, ayo sama-sama kita ini beramal, tetapi jangan kita menjelekkan amal orang. Panggilan Allah pertama, sholat. Panggilan Allah yang kedua, haji umroh. Panggilan Allah yang ketiga, panggilan mati. Jadi panggilan Allah itu mentor tiga. Ya lau sholat. Panggilan Allah yang kedua, panggilan haji, panggilan umroh. Bapak Ibu, dah 18 kali saya bawa rombongan ke Mekah. Dulu asal muasal Ustadz Bentor, makanya dipakuni dan teman-teman sekalian. Ustadz, apa betul Ustadz pernah bawa bentor? Betul. Lama betul saya bawa bentor Bapak Ibu dulu. Saya sampai haji itu bagaimana Ustadz? Dakwah di Tangki Kiki. Ini tangki apa ini? Ini tangki Kiki. Bertanggulang mulang jat tangki Kiki. Di Tangki Kiki saya dakwah. Tapi di kompleks rumahnya yakni Aulia Paci Nurjana. Ya, masih Tangki Kiki itu toh? Nah, ada masjid di situ saya dakwah. Bawa bentor. Selesai saya dakwah, gubernur kan hadir. Gubernur hadir dalam dakwah itu. Selesai saya dakwah, saya kepingin pulang. Ada Pak Ishak Doma ada. Karena Pak Ishak Doma ini rombongan Provinsi Labu. Beliau sama-sama dengan kami dulu. Selesai saya dakwah, saya pulang. Karena malu tak pusat dekat memang pemutih. Artinya mai lapato tugasi. Mai lanto amelo panitia, malu na awati ya. So pigi. Malu hama bentor mamona. Sesprinya itu yang Ustaz, sudah mau pulang? Ya. Ustaz ini gubernur panggil, mungkin tidak lama Ustaz. Dia mau panggil sedikit, ada yang mau dikasih tahu. Saya berpikiran kan, mungkin dia mau kasih doi pun ke sini. Memang doi tidak ilah. Setelah saya datang lagi, saya ditanya, Ustaz sudah mau pulang? Pak Gubernur tanya, Ustaz sudah mau pulang? Saya bilang, Gubernur waktu itu masih Pak Gusnar. Setelah peralihan Pak Fadel. Jadi sesudah itu saya akan pulang. Beliau tanya, Ustaz sudah mau pulang? Ya. Naik apa Ustaz? Nanti saya antar. Oh tidak usah. Saya naik kendaraan pribadi. Kalau hebat itu pribadi itu. Pulang, iya pribadi apa Ustaz? Bentor. Pengemudi bentor? Ya. Saya bawa bentor Pak Gub. Dia bisikkan ke saya, Ustaz. So naik haji Ustaz. Pertanyaan. Wong kalau itu berarti gubernur jatuh ketua RT deh. Wong ketua RT waktu tingkat dia bodoh kau mikirangi.
Tapi ini yang bilang gubernur, Ustaz, sudah naik haji. Subhanallah. Bulan suci Ramadan itu Pak Bu. Jadi bulan suci Ramadan, saya bilang belum Pak Gu. Suka juga Pak Gu. Oh hilang dah Pak Gu. Tidak ada doi, tidak ada doi saya Pak Gu. Maha melat ya tutun tidak ilaha illallah. Ustaz, berangkat ente. Semua biaya hajimu aku yang bayar. Saya terus terang menangis 2007. Saya kembali ke rumah. Saya tinggal di rumah Pitait. Ya, engkel tinggal ini itu supaya dia lebih helagau ngope. Jadi di rumah Pitait. Pitate rumah hilong-kalong. Kalau betul dia lelaki ya. Jadi saya ke rumah dulu itu Pitate. Sudah beralaskan tanah. Lalu kemudian habis itu saya sampai malam. Istri saya sudah tidur. Ketika saya masuk dengan bentor, saya masukkan dulu bentor. Habis itu saya salam. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Istri saya tidur ini. Setelah saya masuk ke dalam, keluarkan jubah. Kemudian saya bangunkan istri saya. Mak, bengupo mak, bengupo. Nah, lo bengumai. Artinya, namanya orang baru bangun telde artinya, baru saya bilang Pak dia no. Berangkat haji kita no. Berangkat haji kita no. Saya pemerintah ini mah biasa artinya. Saya pemerintah bilang dia memampu mata ya. Artinya mungkin pengaruh dari lomba gumai. Jam memampu mata ya. Alhamdulillah mau restoran setengah mati. Iya. Putih bentor ya bayar restoran setengah mati lalu pataya mau haji. Dia doi pak dia doi. Saya bilang mau haji mau haji tahun ini. Kita akan berangkat tahun ini no. Nanti setelah dia tanya, kata Muhammad itu otomatis. Saya bilang pada dia, Mak, alhamdulillah yang menghajikanku Gubernur Gorontalo. Masya Allah. Bayangkan itu manasik. Manasik itu teman-teman saya paling banyak di mana? Di perempatan UNG. Waktu itu kami akan dari BRI menuju yang namanya Damhil. Jadi waktu itu jamaah haji proses pelaksanaan manasiknya di situ. Saya yang pimpin rombongan. Baik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. ICP teman-teman di Bentur ini kan di perempatan wali-wali jago mampu mati temolat. Artinya saya kan sudah pakai ihram, sementara manasik sampai-sampai ada teman saya yang tidak tahan, dia turun dari bentor, langsung kemudian dia lari dan kemudian dia bilang, Haris, dia betul Ustadz dia. Kami kecuali di bentor itu kan biasa. Haris, maka pakai ihram tidak, hilotab itu ya, memhaji ya. Saya bilang ya, lo tapi dari contohnya ya uti. Saya bilang ke sana gubernur tanpa haji olah uti gubernur. Langsung dia saya, langsung dia dia peluk dan dia angkat, pakai ihram. Pilih mana ini dia betul angkat pada waktu. Dia pakai talala. Dia pakai talala. Karena orang yang pakai ihram itu dapat talala. Saya bilang pada dia boleh minta Allah, dia boleh angkat waktu. Subhanallah. Panggilan. Namanya panggilan Allah. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ingin saya sampaikan Bapak Ibu yang sudah haji.
Bapak Ibu yang sudah haji ini luar biasa. Alhamdulillah. Ada orang yang hajinya plus. Ada orang yang berangkat karena memang waiting list panjang. Makanya saya ketemu dengan Bapak El Nino. Ada Pak El Nino Mohi. Jadi anggota DPR RI. Dia berangkat pada saat itu dengan istrinya pakai namanya Haji Plus. Kami ketemu di Madinah. Jadi saya dengan beliau ketemu di Madinah. Masya Allah. Saya bilang sama beliau, sungguh luar biasa ini panggilan. Tidak puas dia, karena namanya Haji Plus itu, dia berkaitan dengan pemerintah waktu itu. Maka dia lewat reguler lagi. Makanya dia baru-baru haji lalu itu baru-baru, maka itu adalah haji reguler. Dia sama-sama tidur. Dia kan mau diutamakan di sana, tidak mau dia. Dia mau disiapkan hotel istimewa, tidak mau dia. Maka Pak Alino bilang, saya mau sama-sama di tenda. Saya ingin sama-sama dengan siapapun. Ayo juga. Luar biasa. Saya doakan Bapak Ibu yang belum haji, yang belum umrah, insya Allah satu saat bisa berangkat ke Mekah. Insya Allah. Ustaz Bentor ada travel? Ada. Saya terus terang sudah banyak kali berangkatkan rombongan. Makanya Oktober insya Allah saya akan siapkan 30.900.000. Siapa yang kepingin, ayo lewat Ustadz Bentor. Saya akan berangkatkan Oktober promo 30 juta berangkat, masya Allah. Ya, umroh. Ada yang katanya talangan, Ustadz muali talangan, muali. Kalau ada yang duduk ini mau talangan, bismillah, lewat saya. Jadi berangkat dulu, jangan dulu ingat apa-apa, pikir dulu. Pulang ke Malbaru. Bomo walingai. Jadi patah bilang, jangan memantau oyo nggak. Ustadz makasih untuk meledu nggak mau. Ini dan pengolati alat batu. Oh ya Allah. Mudahkan orang, jangan dipersulit. Silakan mau cash, silakan. Silakan mau talangan, silakan. Kami bikin travel Gorontalo yang kami beri nama Nopapil. Gorontalo. Makanya ada yang tanya Haji Plus. Ustadz Bentor ada Haji Plus? Ada. Mendaftar sekarang, berangkat tahun ini juga. Lewat Ustadz Bentor. Berapa Ustadz? 250 juta. Baru ada yang bertanya pas saya, Ustadz, dia boleh kalau tak mau nabut. Hingga harap mau dulu ngobinte itu ya. 250 tidoi Ustadz. Ada yang lebih promo lagi, itu tahun depan mendaftar di bulan ini, berangkat tahun depannya promo di bawah sekali. Berapa dia Ustadz? 175 juta. Di bawah sekali itu Pak Bu. 2025 berangkat. Saya akan daftar, siapapun yang ingin di Haji Plus 2025. Ini kan yang 2024, 250. 2025, 175 juta. Panggilan Allah yang kedua, haji dan umrah. Panggilan Allah yang ketiga, mati. Bapak Ibu, saya baca dalam kitab Yas'alunaka, orang itu kalau semua dekat meninggal, dia petanda ada 3. 1, babagara dia ke pusat. Babagara dia ke pusat. Jadi kalau babagara dia ke pusat, tidak lama itu, ya. Jadi nolo sama ya tehulati belum mahal putih-putih buah. Artinya mahal merasa itu dalam rumah kuliah. Madi dulu mau menjauhku itu. Cuma yang bisa memperpanjang umur itu apa Ustaz? Silaturahim. Pagi ini, terus terang Bapak Ibu, kalian yang hadir pagi ini, dikatakan oleh Nabi, siapapun yang datang dengan ikhlas silaturahmi dalam barito berdakwah, maka kalian punya umur
akan ditambah lagi oleh Allah. Itu janji Nabi. Jadi keistimewaan silaturahim itu. Makanya Barito berdakwah sebenarnya momen untuk memudahkan kita orang punya umur bisa dipanjangkan Allah. Maka datanglah. Maka siapa yang sering datang, maka mereka lah yang Allah tambah umurnya. Kalau terjadi pun awamai. Kita doakan mereka juga insya Allah umur panjang, sehat walafiat. Kemudian yang kedua, Allah akan mudahkan rezeki bagi kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wallahul musta'an, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.